Rahasia mental baja, 4 kunci psikologis untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Hai Sobat Vegantara, pernahkah jantung Anda berdebar kencang, napas menjadi sesak, dan pikiran menjadi kosong saat menghadapi tekanan? Entah itu presentasi penting, konflik dengan rekan kerja, atau berita tak terduga. Di saat-saat genting itu, ada 2 jenis orang. Mereka yang tenggelam dalam kepanikan, dan mereka yang tetap tenang seperti air di danau yang jernih. Apa rahasia mereka? Jawabannya bukanlah kepribadian, melainkan sebuah keterampilan. Ketenangan bukanlah anugerah yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia adalah sebuah skill mental yang bisa dilatih, sama seperti melatih otot di gym. Ketenangan sejati bukanlah berarti tidak merasakan emosi seperti takut atau marah. Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk menciptakan jeda antara stimulus, pemicu stres, dan respons Anda. Di dalam jeda itulah terletak kekuatan Anda untuk memilih tindakan yang bijaksana, bukan sekadar reaksi impulsif. Menguasai seni ketenangan adalah superpower di dunia modern yang akan mengubah cara Anda menghadapi hidup. Manfaat menguasai ketenangan. Menjadi orang yang tenang di bawah tekanan memberikan keuntungan luar biasa di semua aspek kehidupan. Pengambilan keputusan yang superior. Saat tenang, bagian otak yang logis, korteks prefrontal tetap aktif, memungkinkan Anda menganalisis situasi dengan jernih dan membuat keputusan yang lebih baik. Kesehatan fisik yang lebih baik. Stres kronis melepaskan hormon kortisol yang merusak. Ketenangan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi risiko penyakit terkait stres. Hubungan yang lebih harmonis. Anda akan lebih sedikit terlibat dalam argumen yang dipicu emosi. Kemampuan mendengarkan dan merespons dengan kepala dingin akan membuat orang lain lebih menghargai Anda. Meningkatkan pengaruh dan kepemimpinan. Ketenangan memproyeksikan kepercayaan diri dan stabilitas. Orang secara alami akan lebih percaya dan mau mengikuti seseorang yang tetap tenang di tengah badai. Pertarungan di dalam otak Anda. Mengapa kita mudah panik? Sains punya jawabannya. Di dalam otak kita ada pertarungan konstan antara 2 bagian utama. Amigdala, sang penjaga emosional. Bagian primitif otak ini adalah alarm kebakaran Anda. Saat mendeteksi ancaman, baik fisik maupun sosial, amigdala akan membajak otak Anda, memicu respons lawan atau lari, fight or flight, dan melepaskan hormon stres. Korteks prefrontal, sang CEO rasional, ini adalah bagian otak yang berevolusi paling akhir, bertanggung jawab atas pemikiran logis, perencanaan, dan kontrol impuls. Saat stres melanda, amigdala berteriak lebih keras daripada korteks prefrontal. Tujuannya adalah mematikan pemikiran rasional agar Anda bisa bereaksi cepat. Rahasia ketenangan adalah melatih korteks prefrontal Anda untuk tetap online dan menenangkan amigdala yang panik. Teknik-teknik di bawah ini dirancang untuk melakukan hal tersebut. 4 senjata untuk ketenangan instan. Ini bukan teori, melainkan perangkat praktis yang bisa Anda gunakan saat tekanan datang. Ciptakan jeda fisik dengan pernapasan kotak, box breathing. Ini adalah teknik yang digunakan oleh Navy SEALs untuk tetap tenang dalam situasi hidup atau mati. Napas Anda adalah remote control untuk sistem saraf Anda. Cara melakukannya, tarik napas melalui hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 4 detik. Hembuskan napas melalui mulut selama 4 detik. Tahan saat paru-paru kosong selama 4 detik. Ulangi siklus ini 3-5 kali. Mengapa ini bekerja? Pernapasan yang lambat dan terkontrol mengirimkan sinyal ke otak bahwa semuanya aman. Ini secara langsung mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, rem tubuh Anda, memperlambat detak jantung, dan menenangkan respons stres amigdala. Zoom out dengan pertanyaan 555. Saat kita panik, masalah terasa sangat besar dan mendesak. Teknik ini membantu Anda menggeser perspektif secara paksa. Cara melakukannya, tanyakan pada diri Anda. Apakah masalah ini akan penting dalam 5 hari dari sekarang? Apakah masalah ini akan penting dalam 5 bulan dari sekarang? Apakah masalah ini akan penting dalam 5 tahun dari sekarang? Mengapa ini bekerja? Seringkali, jawabannya adalah tidak. Pertanyaan ini secara instan mengecilkan skala masalah di benak Anda, memindahkannya dari kategori kiamat menjadi gangguan sementara. Ini memberikan ruang bagi otak rasional Anda untuk kembali mengambil alih. Pisahkan diri dari emosi dengan teknik labeling. Emosi terasa begitu kuat karena kita seringkali menyatu dengannya. Aku marah. Teknik ini menciptakan jarak. Cara melakukannya, alih-alih berkata, aku panik. Katakan dalam hati, aku menyadari adanya sensasi kepanikan dalam tubuhku. Alih-alih aku marah, katakan, aku merasakan gelombang kemarahan. Mengapa ini bekerja? Menurut Dr. Dan Siegel, ini adalah teknik name it to tame it. Beri nama untuk menjinakkannya. Saat Anda memberi label pada sebuah emosi,
Anda memindahkannya dari amigdala yang reaktif ke korteks prefrontal yang observatif. Anda berubah dari aktor yang terjebak dalam drama menjadi penonton yang mengamati pertunjukan. Fokus pada lingkaran kendali, prinsip stoik. Kecemasan seringkali berasal dari keinginan untuk mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Cara melakukannya, dalam situasi apapun, bagi masalah menjadi 2 daftar mental. Hal-hal yang tidak bisa saya kontrol, opini orang lain, cuaca, masa lalu. Hal-hal yang bisa saya kontrol, respons saya, usaha saya, kata-kata saya saat ini. Lalu, buang daftar pertama dan fokuskan 100% energi Anda pada daftar kedua. Mengapa ini bekerja? Ini mengalihkan energi mental dari kekhawatiran yang tidak produktif menjadi tindakan yang konstruktif. Anda berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi agen perubahan dalam hidup Anda. Ketenangan bukanlah tentang mengabaikan badai, melainkan tentang belajar menari di tengah hujan. Dengan melatih napas Anda untuk menenangkan tubuh, melatih pikiran Anda untuk menggeser perspektif, memberi label pada emosi Anda, dan fokus pada apa yang bisa Anda kontrol, Anda sedang membangun sebuah benteng mental. Semakin sering Anda melatihnya dalam situasi kecil, semakin kuat benteng itu saat badai besar datang. Jika bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya di Vegantara.